Halo guys, Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update money flow untuk saham big banks dan menganalisa saham lainnya. Sebelum lanjut, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi hari ini IHSG mengalami kenaikan 1,2% di level 8.031 dan asing hari ini mencatatkan net sell. Untuk market reguler net sell 599 miliar, sedangkan di all market mencapai 721 miliar. Tapi kenaikan IHSG hari ini memang banyak sekali saham-saham yang mulai rebound dari harga terendahnya. Dan penguatan IHSG hari ini dikarenakan IKK atau Indeks Keyakinan Konsumen yang ternyata menguat. Meskipun kemarin Moody's Rating memangkas outlook untuk Indonesia, tapi Pak Purbaya ternyata masih cukup optimis ya bahwa ekonomi Indonesia ini masih bisa tumbuh lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu mencapai 6%-an. Coba kita lihat guys ya untuk harga komoditas di hari ini. Kalau misalkan saya lihat tadi untuk harga gold atau emas itu sebenarnya koreksi guys ketika open market. Tapi ternyata setelah close market harga emasnya kembali naik 1%-an di 5.021 USD per troy ounce. Sedangkan untuk minyak mentah crude oil WTI dan Brent oil naik tipis 0,1%. Kita lihat untuk harga perak naik 3%, harga tembaga juga naik 0,19%, sedangkan batu bara terkoreksi 0,3% di 115 USD per ton. Oke guys, yang pertama kita akan pantau terlebih dahulu untuk saham-saham big banks. Apakah sesuai dengan analisa kita kemarin bahwa big banks ini masih ada potensi untuk terkoreksi terlebih dahulu. Untuk Bank Mandiri, hari ini ternyata ada koreksi tipis 0,9% di level 5 ribuan. Dan jika diperhatikan, hari ini malah ada akumulasi yang bagus, terutama dari ZP yang hari ini mengakumulasi 214 miliar secara net value-nya. Jadi untuk value akumulasi ZP-nya cukup tinggi guys untuk Bank Mandiri. Langsung saja kita cek ya, untuk BMRI hari ini ternyata dari sisi asing ada net sell, meskipun tipis 21 miliar. Tapi di minggu lalu, terutama di hari Rabu, Kamis, dan Jumat, akumulasinya sudah mulai rutin nih. Apalagi di hari Jumat, net buy-nya 679 miliar. Jadi untuk Bank Mandiri ini adalah normal correction saja, di mana meskipun mayoritas asingnya hari ini net sell, tapi saya rasa akumulasi ZP ini cukup bagus, guys. Kalau misal kita lihat ya untuk foreign-nya, tadi net sell ya sebenarnya, guys. Nah ini guys ya, ZP ya yang hari ini cukup dominan akumulasi di Bank Mandiri. Sedangkan yang lainnya ini net sell, guys. Oke, selanjutnya ada BBCA yang terkoreksi 2,2% di Rp7.500 per saham. Tentu saja ini koreksi yang cukup dalam untuk BBCA, dan jika dilihat hari ini distribusinya juga cukup besar. Ada ZPAK BBBK yang hari ini muncul sebagai top sellernya. Jadi, kemungkinan BBCA hari ini net sell-nya lebih besar, guys. BBCA hari ini ternyata net sell-nya cukup besar, yaitu di 714 miliar. Jadi untuk Bank BCA mungkin akan kembali retest di supportnya di 7.250, di 7.200-an ya. Ini adalah level support terdekat untuk BBCA. Dan jika turun kembali, maka kemungkinan bisa retest kembali di 6.600-an, sesuai dengan support yang sebelumnya dicapai oleh Bank BCA. Lalu untuk BBRI, hari ini BBRI juga sempat jebol support di bawah EMA 50, tapi berhasil naik kembali, sehingga hari ini koreksinya hanya 0,2% saja. Close di Rp3.770 per saham. Ada normal distribusi dari AKZ, PKZ, dan juga RX. Kita lihat untuk BBRI. Hari ini BBRI ternyata ada net sell di 263 miliar rupiah, guys. Jadi Bank BRI sudah 2 hari perdagangan, Jumat dan hari ini Senin, ternyata ada net sell yang lumayan besar. Jadi untuk big banks, kalau misal teman-teman berencana untuk menyerok ya harga bawah, mungkin bisa wait and see dulu, guys. Dan kalau misalkan nanti ada distribusi lanjutan, kemungkinan teman-teman bisa ambil lagi di harga murah. Apalagi tujuan teman-teman adalah untuk dividend investing ya. Jadi semurah-murahnya harga saham ketika turun, nah seharusnya di sana ada cicil buy gitu, guys.
Lalu ada BBNI yang hari ini terkoreksi 0,2% di Rp4.520 per saham, adanya distribusi yang lumayan dari LG, AK, dan juga BB. Tapi kita coba cek ya, apakah asingnya hari ini benar-benar net sell atau sebaliknya. Teman-teman bisa perhatikan hari ini asingnya ada net buy di BBNI 9,2 miliar rupiah. Jadi kesimpulannya untuk big banks, dua big banks diakumulasi, tapi akumulasinya belum begitu bagus ya, belum begitu besar. Meskipun Bank Mandiri ini dari ZP-nya saja yang bagus, sedangkan BBCA dan BBRI-nya masih ada net sell asing yang lumayan dominan. Jadi untuk dua big banks hari ini yang distribusi cukup besar, ini bisa saja menyeret ya big banks lainnya seperti Bank Mandiri dan BBNI yang dalam posisi akumulasi. Jadi masih ada potensi untuk normal koreksi di saham big banks. Itu kesimpulannya guys. Masih ada potensi untuk retest di supportnya. Oke guys, kita nanti akan bahas juga ya saham Bumi, BRMS, dan Dewa. Jadi silakan teman-teman simak sampai akhir. Karena saya yakin banyak teman-teman yang pegang saham-saham tersebut ya, Bumi, BRMS, Dewa, atau mungkin dengan saham-saham konglo lainnya. Kita akan bahas juga di sini guys. Dan terakhir kita akan rekap semua saham yang hari ini paling banyak diakumulasi dan yang paling banyak didistribusi oleh investor asing. Karena kemarin di kolom komentar pun kita melihat ya, banyak yang pegang Bumi, BRMS, Dewa. Ya pasti banyak lah yang, apalagi yang hold di harga tinggi. Untuk Antam, hari ini naik 4,8% di Rp3.890 per saham. Kita cek ada big akumulasi guys, dari BK, ZP, dan AK. Apakah sudah mulai berbalik lagi nih dari yang sebelumnya dijual besar-besaran? Apakah mulai diakumulasi kembali? Coba kita cek guys. Untuk Antam hari ini ternyata net buy asing mencapai 117 miliar. Kemarin hari Jumat itu net buy-nya belum begitu besar, hanya 66 M saja. Tapi hari ini sudah lumayan guys ya. Kenapa saya bilang lumayan? Belum ibaratnya akumulasi yang jumbo gitu ya. Karena jika diperhatikan secara net value memang belum sebesar net sell di minggu lalu. Jadi untuk Antam bisa saja ini awal rebound ya, tapi kalau misalkan sideways teman-teman jangan kaget karena bisa saja asingnya malah berbalik distribusi. Tapi yang tentunya kita harapkan sebagai holder saham, kita berharap akumulasinya ini terus berlanjut, konsisten dan dominan agar kita pun yakin ya untuk tambah muatan di saham tersebut. Apalagi sedang di harga murah, sedang di harga bawah dan komoditasnya juga naik, ya semoga saja bisa menjadi ladang cuan. Ada saham emas yang berencana guys untuk double IPO. Setelah kemarin IPO di Indonesia, ada rencana juga untuk IPO di Hong Kong. Jadi untuk emas naik 15,3% di Rp7.500 per saham. Kita lihat meskipun netral, tapi ada AK yang hari ini masuk. Bukan hanya AK, ada RF, LG, IU, dan juga BK. Nah, jadi tujuannya emas ini dia mau double IPO karena mungkin masih membutuhkan modal ya untuk eksplorasi tambang emas paninya. Dan emas hari ini net buy kembali. Setelah kemarin di hari Jumat itu net buy 33 M, hari ini net buy 53,2 miliar guys. Ini angka yang lumayan bagus meskipun sebelumnya sempat di net sell di angka 100 miliaran. Jadi kalau misalkan di bawah 100 M berarti ini adalah hal biasa gitu ya. Maksudnya angkanya tidak begitu besar lah. Tapi memang langsung dinaikkan ya harga sahamnya guys 15%-an. So, congratulations teman-teman yang cuan di saham emas. Meskipun memang emas ini belum bagi dividen dan tambang emasnya pun masih dalam tahap eksplorasi ya. Semoga bisa benar-benar beroperasi penuh di tahun 2026 ini. Kita lanjut bahas saham Bumi. Untuk Bumi naik 6,19% di Rp240 per saham. Dan kalau misalnya diperhatikan, ternyata masih ada distribusi guys dari YU dan AK. Jadi kenaikan 6% hari ini di saham Bumi saya rasa masih awal ya. Berbeda dengan di Dewa dan BRMS. Nanti kita lihat ya perbedaannya. Untuk Bumi hari ini net sell 181 miliar, meskipun harganya naik 6,19%-an, tapi asing masih mencatatkan net sell. Dan semoga yang jualan ini cengdong ya. Kalau misalkan asing lainnya sih kita harap akumulasi guys.
Nah, perbedaan dengan Dewa, ternyata Dewa dan BRMS-nya malah diakumulasi gitu. Dewanya net buy naik ya 7,7%, close di Rp500 per saham, ada potensi untuk reversal. Dewanya akumulasi dari BK, CCDP, MGAK, dan ZP. Wah, ini lumayan bagus guys untuk akumulasi hari ini. Jadi Dewanya ada net buy 57,1 miliar dan kita lihat di beberapa hari perdagangan terakhir di minggu lalu pun meskipun sempat terjadi net sell di tanggal 4-nya, tapi akumulasinya sudah lumayan bagus nih, terutama untuk 2 minggu perdagangan terakhir. Jadi untuk Dewa bisa teman-teman watch karena ada potensi reversalnya. Lanjut ke BRMS, BRMS juga memiliki tanda reversal di mana kenaikan hari ini 6,8% di Rp1.010 per saham. Ternyata cukup menarik karena ada akumulasi dari LG, ZP, dan juga YU. Kita cek untuk BRMS. BRMS hari ini ada net buy kembali 27,1 miliar. Meskipun secara net buy belum begitu besar, tapi kita melihat bahwa ini akumulasi yang bagus ya dari asing, di mana asing pelan-pelan mengumpulkan barangnya di BRMS, dan ini sudah terjadi setidaknya di uh, sejak Januari lalu guys. Jadi untuk BRMS dan Dewa saya rasa sangat wajar kalau besok naik lagi karena memang tanda reversalnya sudah mulai terlihat jelas nih. Selanjutnya kita lihat bukan hanya Bumi, BRMS, Dewa saja yang naik, namun ada beberapa saham Konglo yang juga merangsak naik guys. Salah satunya ada Pani. Pani naik 10,3% di Rp9.850 per saham. Dan memang terlihat ya muncul tanda-tanda reversal. Kita coba cek. Akumulasinya hari ini ada AK, KI, dan RB yang masuk. Sedangkan beberapa retailnya jualan. Ini guys ya, enaknya kita menganalisa sebelum market open agar kita tahu nih saham apa saja sih yang mulai rebound, yang ada tanda reversal. Nah, mungkin bisa kita pantau dan kalau misal sesuai dengan strategi teman-teman, ya monggo ya, do whatever you want to do gitu ya. Lakukan apa yang ingin teman-teman lakukan, baik itu beli saham, jual saham, karena semua adalah tanggung jawab pribadi masing-masing. So, investasi adalah kegiatan beresiko tinggi yang teman-teman harus paham dulu resikonya. Kalau cuan, ya teman-teman yang menikmati. Kalau rugi, nah teman-teman yang harus memiliki strateginya. Untuk Pani, kita lihat ada net buy 48,9 miliar hari ini dan kenaikannya di 10%-an. Sebenarnya kenaikan yang bagus dan akumulasinya pun lumayan bagus ya, meskipun asingnya belum terpantau borong guys. Ini masih pelan ya akumulasinya ya, masih 2 hari terakhir kita pantau net buy dan di tanggal 2 juga 2 Februari ini mulai ada akumulasi yang bagus nih di Pani. Jadi terutama ya 2 minggu terakhir lah, 2 minggu terakhir Paninya mulai oke nih ya, kita lihat-lihat. Oke guys, terakhir ya, kita akan coba rekap saham yang hari ini paling banyak diakumulasi oleh investor asing. Ada Antam di urutan pertama ternyata, lalu ada Bufa yang hari ini naik 22%, Dewa, Emas, Pani, Raja, Raja juga naik guys, 9,4%, saham Supa juga diakumulasi naik 5%, lalu ada MDKA, AMRT, CDIA, Arci, BRMS, Medco, BRPT, UNTR, Ratu, wah Ratunya naik tinggi nih, 13,4%. Juga ada ADI, DSSA, dan Telkom. Sedangkan saham-saham yang hari ini paling banyak di net sell asing ada BBCA, BBRI, Bumi, HRTA, lalu ada NCKL, Bank Mandiri ya. Ada BRIS juga, CBDK, Goto, BBTN, Kalbe Farma, INDF, ISAT, Unilever, Cuan, HMSP, ICBP, Auto, dan Tins. Oke guys, terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat ya untuk teman-teman. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.